Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa bi rahmatika ya arhamar rahim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima baik dan sesempurna mungkin di sisinya seluruh peribadatan ibadah yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita membahas bicara masalah tafsir Al-Quran. Ya, kita seling-selingi. Selama ini kita banyak bicara fikih, kita sudah menjelaskan beberapa surat pendek, ya, surat Qul huwallahu ahad sudah, Qul a'udzu birabbin nas sudah, Qul a'udzu birabbil falaq sudah. Nah, sekarang kita bahas Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi surah-surah yang sering kita baca, ya, jadi sering kita baca, kita paham terjemahannya, juga kita tahu maksudnya, termasuk keutamaan tertentu dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi pagi hari ini kita membahas tentang surat Al-Kafirun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu, saya tidak menyembah, ma ta'buduna, apa yang kalian sembah, wala antum 'abidun, dan kalian juga tidak menyembah, ya. Kalian juga tidak menjadi penyembah, ya. Ma'abud, apa yang aku sembah, wala ana 'abidun ma'abattum, dan juga tidak saya menjadi penyembah ma'abattum, apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma'abud, dan juga kalian tidak menjadi penyembah ma'abud, apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyadin, wali, dan bagiku din, juga agama bagiku. Ya, jadi surah ya ayyuhal kafirun ini atau disebut dengan surat Al-Kafirun, ya. Kalau dalam kitab ini saya pakai ini surat Tafsir Al-Maraghi, ya. Jadi munasabah wa munasabatuha lima qablaha annahu fi surati sabiqah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibadati, ya, wa syukri lahu ala ni'ami al-katsira bi ikhlasil ibadah lahu, wa fi hadhihi surah at-tasrih bima usyira ila bima fi ma salafa. Jadi sebelum surat Al-Kafirun ini adalah surat Inna a'tainakal kautsar, ya. Jadi
Munasabah itu artinya kesesuaian, jadi hubungan yang serasi. Nah, sebelum surah Al-Kautsar ini kan ada surah Al-Ma'un. Al-Ma'un kita udah pernah dulu singgung, tapi nanti akan suatu saat kita akan jelaskan satu persatu. Al-Ma'un artinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di dalamnya itu ada sifat yang buruk ya, sebagai tanda-tanda orang mendustakan agama. Nah, setelah surat Al-Ma'un, baru ini surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Nah, di dalam surat inna a'tainakal kautsar juga begitu, ada 4 sifat yang positif ya, sifat-sifat yang baik yang seharusnya ditanamkan dalam diri kita. Nah, setelah surat Al-Kautsar, ini baru bicara surat Al-Kafirun. Nah, munasabahnya, jadi dalam surat yang lalu Allah Subhanahu wa taala ya amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh kepada rasulnya yaitu kepada Muhammad bi'ibadati, untuk beribadah. Menyuruh juga untuk mensyukuri nikmatnya ya yang banyak, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Jadi di situ dijelaskan bahwa kami telah berikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak yang kamu harus syukuri. Fasholli li rabbika itu perintah untuk beribadah. Ini dijelaskan. Kemudian di situ ada wanhar dan berkorbanlah. Li rabbika itu namanya bi ikhlasi al-ibadat lahu. Perintah untuk ikhlas dalam beribadah. Nah, lalu wa fi hadhihi surah, dalam surah ini ayat yang kita mau bahas adalah at-tasrih bima usyira ilaih, akan semakin memperjelas dari perintah ya tentang beribadah itu. Ya, apa itu? Nah, inilah isinya adalah tentang tauhid. Ya, jadi kita diminta supaya jangan menjadi ikut-ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi ini surah Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini termasuk surat-surat yang turun lebih awal. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah dan dalam perjuangan yang begitu sangat kokoh gigih menjaga keimanan, menjaga tauhid. Jadi Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya. Nama surat ini diambil dari ya penyebutan pada ayat pertama, yaitu ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, selain surat Al-Kafirun, surah ini juga disebut dengan surat Al-Ibadah ya, yang tadi itu, karena penjelasan tentang sini saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah, maksudnya ya kita tidak beribadah sebagaimana ibadahnya orang-orang yang orang-orang kafir. Nah, jadi maka surat ini juga disebut surat Al-Ibadah. Yang ketiga, surat Al-Kafirun juga diberi nama surat Ad-Din. Ya, surat Ad-Din itu, Ad-Din artinya agama. Ya, karena ya pokok agama kita ini kan tauhid. Ya, jadi isinya ini dari dari ayat pertama sampai ayat ke-6 itu semuanya berbicara tentang tauhid, dan tauhid itu adalah agama. Yang keempat, surat Al-Kafirun juga disebut dengan surat Al-Mukashkisah. Ya, Al-Mukashkisah. Mukashkisah itu artinya sama dengan Asy-Syafi. Asy-Syafi itu artinya penyembuh. Ya, penyembuh, pengobat. Ya, apa yang disembuhkan? Yang disembuhkan isinya ayat surah Al-Kafirun ini adalah masalah kesyirikan. Ya, syirik itu artinya menduakan Allah, masih menganggap ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, itu namanya syirik. Nah, ini surat Al-Kafirun adalah obatnya, ya, mengobati segala macam kesyirikan. Maka ini salah satu di antara kelebihannya surat Ya Ayyuhal Kafirun ini. Kalau kita sering membaca, mengerti dan memahami arti dan maksudnya, insya Allah akan semakin memperkuat tauhid kita. Nah, inilah pentingnya surat Al-Kafirun. Nah, dalam hal persoalan
ibadah yang kita lakukan, di antara waktu yang disunatkan sangat bagus dibaca Qul ya ayyuhal kafirun ini, ya, terutama ketika kita sholat sunat. Jadi kalau sholat sunat sebelum subuh, ya qabla fajar itu antara adzan dan iqamah, nah, itu sebaiknya dibaca itu Qul ya ayyuhal kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Nanti rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Jadi Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad itu satu paket. Ya, satu paket karena sama-sama berbicara masalah tauhid, masalah tauhid. Begitu juga kalau kita sedang musafir, ya musafir dalam perjalanan panjang, baik kita sholat wajib ataupun sholat fardu, itu juga bagus kita baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu satu paket, ya. Jadi itu salah satu di antara keutamaan atau sunat kita membaca surat Al-Kafirun pada sholat sunat tertentu, ya. Apalagi kan ini termasuk relatif salat surah-surah pendek, ya, surah-surah pendek dari kisah mufassal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, yang menjelaskan mengenai di antara keutamaan surat Al-Kafirun, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha wulilat lahu binisbil Qur'an. Ya. Siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka nilainya itu, ya, disamakan dengan seperti orang membaca nisbil Qur'an, separuh dari Al-Qur'an. Nah, ini juga keutamaan idza zulzilah. Tapi di hadis yang lain seperempat, ya, seperempat. Wa man qara'a Qul ya ayyuhal kafirun, ya, siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun udilat lahu birumu'al Qur'an. Ya, jadi nilainya itu, ya, senilai baginya dengan membaca Al-Qur'an, yaitu seperempat isi dari Al-Qur'an yang dia baca. Ya, wa man qara'a Qul huwallahu ahad udilat lahu bisulusil Qur'an. Tapi kalau Qul huwallahu ahad yang kita baca itu nilainya sama dengan sepertiga dari Al-Qur'an. Nah, jadi salah satu keutamaan dari surat Al-Kafirun ini kalau kita baca sama dengan membaca seperempat dari Al-Qur'an. Jadi kalau 4 kali baca, ya sama dengan tamnya. Tapi ini nilainya, ya, nilainya. Itu artinya keutamaan. Karena secara hakikatnya tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang tidak memiliki keistimewaan semuanya. Begitu juga satu kata, begitu juga satu kalimat, begitu juga satu surah, apalagi satu juz, apalagi satu khatam. Nah, itu karena dalam banyak hadis juga disebutkan bahwa siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an li ashabihi. Jadi akan menjadi pembela, ya, bagi orang yang sering membaca Al-Quran pada hari kiamat kelak. Nanti kalau di hari kiamat kelak itu kita perlu banget yang namanya bantuan penolong, karena tidak ada lagi yang bisa bantu kita. Sementara kita ini terlalu banyak kekurangannya, jadi selalu kita mau menambah. Nah, begitu waktu kita hidup dan banyak kesempatan kita gunakan baca ayat Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang datang membela kita. Cuma bayangkan di dunia aja kalau ada yang membela kita, ada menemani kita, senang rasa, apalagi di akhirat kelak. Nah, itu satu Al-Quran. Nah, ini secara khusus surah-surah tertentu. Jadi semua punya kelebihan, ya, semua punya kelebihan. Sama juga ini, juga riwayat At-Tirmidzi yang bersumber dari Anas ibn Malik, ya, yaitu wa qul huwallahu ahad
ta'dilu rubu' al-Quran. Jadi membaca qul ya ayyuhal kafirun ya senilai dengan seperempat dari Al-Quran, hampir sama semuanya. Riwayat Tirmidzi ya rubu' al-Quran semua sama, cuma ini riwayatnya agak panjang, tapi prinsipnya semua menjelaskan tentang keutamaan dari surah Al-Kafirun yang senilai dengan seperempat Al-Quran. Ya. Kalau di sini digabung dengan keutamaan surat An-Nasr, idza jaa nasrullah al-fath. Tapi nanti karena kita akan setelah ini surah Al-Kafirun kita akan bahas surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullah. Ini juga ada hadisnya yang digabung tentang keutamaan surat idza jaa nasrullah al-fath. Nah, ini ada juga keutamaan surat Al-Kafirun yang bersumber dari Abi Al-Farr Al-Asja'i, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a qul ya ayyuhal kafiru 'inda manamihi faqad bari'a minasyirki." Nah ini. Jadi siapa membaca qul ya ayyuhal kafirun ketika hendak tidur, faqad bari'a minasyirki, maka dia akan terbebas dari kesyirikan. Nah, itu bagus tuh. Ya, jadi di sini kalau ini surat tadi ini riwayat Baihaqi, riwayat An-Nasai, ada juga riwayat Imam Ahmad. Ya. Ya. Al-Muhajir Abil Hasan An-Syekh, ya, adarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dia pernah mendapati Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi Muhajir Abil Hasan, dari seseorang bahwa dia pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia keluar, dia katakan kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Pamarra birajulin, lalu beliau melewati seseorang, yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Orang itu sedang membaca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, lalu kata beliau, lalu merespon, melihat seorang sahabat membaca qul ya ayyuhal kafirun. Beliau katakan, "Amma hadza faqad bari'a minasyirk." Orang ini nanti akan bebas dari kesyirikan. Nah, jadi itu persaksian Rasulullah ketika menyaksikan seorang sahabat membaca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi sekali lagi itu diantara keutamaan surat Al-Kafirun, ya, dibaca baik dalam salat ataupun di luar, dan secara khusus ketika jelang mau tidur, ya. Kalau kita mau tidur, selain baca qul ya ayyuhal kafirun, juga bagus baca qul huwallahu ahad, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika baca qul huwallahu ahad itu pernah juga kita bahas. Selain dibaca itu ditiup-tiup, nah, tuh keluarkan sedikit air liur, jangan banyak-banyak nanti basah. Dikit aja, kalau baru gini kan, baru diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa menjangkau dari seluruh tangan kita. Itu sunnah Nabi. Nah, secara syariah itu sunnah Nabi, dan secara hikmah ini yang dipakai oleh para ulama untuk membentengi diri kita. Itu benteng, dari benteng akidah, juga benteng dari persoalan yang lainnya. Nah, ini keutamaan surat Al-Kafirun. Yang ketiga berkaitan dengan asbabun nuzul. Kapan, apa sebabnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun? Ya, di dalam kitab ini Al-Maraghi dan juga dalam kitab Lubabun Nuqul yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, namanya kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, yang menyampaikan beberapa riwayat. Salah satunya yang ada dalam kitab ini, Ruwi annal Walida ibn al-Mughirah wal Asabiyah Wa'il Sahmi. Jadi dulu
pemuka-pemuka orang-orang musyrik, ya namanya Al-Walid bin Mughirah, namanya As bin Wa'il As-Sami, namanya Aswad bin Abdul Muttalib dan Umayyah bin Khalaf, ya fi jamaatin dalam satu kelompok. Ini termasuk tokoh-tokoh orang-orang Quraisy, karena ini bicara di Mekah ya, jadi pembesar-pembesar pemukanya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu halumma ya Muhammad, Muhammad sini, fattabi' dinana wa nattabi'u dinaka. Nah, Muhammad, kami akan ikutilah agama kami, nanti juga kami akan ikut kepada agamamu, ya. Jadi wa nasrakuka fi amrina kullahu, ayo kita sama-sama, jadi kau ikut bergabung dalam urusan kami, termasuk dalam urusan ibadah. Ini istilah ini mencampur adukan. Ta'budu alihatana sanatan, kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami selama setahun, wa na'budu ilahaka sanatan, dan kami juga akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Kita atur damai, ya, berkoalisi dalam urusan politik. Ayo sama-sama ya. Jadi kamu gabung sama kita, kamu menyembah agama Tuhan kami selama setahun, dan kami juga akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Wa in kana alladzi ji'ta bi khairan kunna qad syarakna kafi. Nah, kalau benar-benar apa yang kamu bawa itu adalah kebaikan wahai Muhammad, maka kami akan ikut bergabung, ya, dengan agama yang kamu bawa. Ini kata tadi ini pemuka, tokoh, ya, pemimpin orang-orang musyrik Quraisy, ya. Wa akhadna halzan minhu, kami akan ikut bergabung. Tapi wa in kana alladzi bi'aidina khairan, tapi jika apa yang kami sampaikan yang dibawa oleh nenek moyang kami bersama kami ini juga di dalamnya khairan, kebaikan, maka ya kunta qad syaraktana fi amrina, maka Anda juga harus ikut bergabung dengan kami. Ya itu. Jadi dan Anda bersama dengan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma'adzallah an nusyrika bihi ghairahu. Maka ya, maksudnya na'udzubillahi min dzalik, kami akan berlindung kepada Allah dari segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya, selain daripada Allah. Wa anzalallahu raddan ala haula'i hadis surata, maka pada saat itulah turun ayat ini, gitu. Jadi wa anzalallahu raddan ala haula'i hadis surata, faqada, nanti pada besoknya itu setelah turun ayat ini, besoknya pagi-paginya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Haram, datang ke Masjidil Haram, wa fil dan di situ banyak tokoh-tokohnya. Faqama ala rusim, beliau berdiri di hadapan para pembesar orang-orang musyrik. Tsumma qara alaihim, sampai kemudian beliau membaca surat ini, hatta faraga minas surat, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, ini sebagai sebuah penegasan. Jadi secara umum, karena isinya ayat ini tadi itu adalah masalah keyakinan, masalah tauhid, masalah akidah. Nah, akidah ini tidak mengenal toleransi. Ya, kalau toleransi itu artinya saling pengertian, saling memahami. Ya, jadi kita mengerti tentang perbedaan, terutama perbedaan keyakinan. Ya, perbedaan keyakinan. Maka di sini Nabi dengan tegas berdiri di hadapan mereka mengatakan, apa yang kalian inginkan untuk kami ikut agama kalian selama setahun dan kalian ikut agama kami setahun, itu tidak mungkin terjadi. Ya, ditolak dengan turunnya ayat ini, terutama pada bagian akhir, lakum dinukum, agama kamu silakan. Nah, waliyadin, wali bagi agama kami juga kami menjalankan agama, selesai. Nah itu.
Ya, jadi harus dibedakan. Islam ini adalah agama yang sangat toleran, tapi ada batasannya, yaitu pada batas hal-hal muamalah, ya, dalam hal sosial kemanusiaan. Sangat kita toleran dalam hal persoalan sosial kemanusiaan. Tapi kalau dalam persoalan ibadah, persoalan akidah itu tidak bisa. Jadi dan itu harus saling memaklumi, ya, saling memaklumi. Jangan dicampur adukan. Inilah intinya sebenarnya. Inilah intinya. Nah, sampai dikatakan la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah ma'abudu apa yang ma ta'budun, apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak akan menjadi penyembah ma'abud apa yang aku sembah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, karena dalam ayat-ayat surah Al-Kafir ini hampir semuanya menggunakan fiil, ya, fiil a'bud. Saya itu fiil mudhari. Ma ta'budun, ta'budun juga fiil mudhari, fiil mudhari itu artinya satu kata kerja yang menunjukkan arti sedang dan berkelanjutan seterusnya. Nah, jadi ketika dikatakan saya tidak menjadi penyembah, maksudnya itu tidak akan menjadi penyembah seperti yang apa yang kamu sembah, tidak sekarang dan tidak sampai akan datang dan selamanya, itu yang dimaksud. Begitu juga kalian tidak akan pernah. Jadi masalah akidah itu ada batasannya. Jadi itu pesan utamanya berkaitan dengan persoalan kandungan dari ayat ini. Kalau kita perhatikan dari asbabun nuzulnya ketika ditawari oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy. Nah, begitu juga Qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir yang dimaksud di dalam ayat ini terutama orang-orang yang orang-orang musyrik, ya, penyembah berhala di Mekah. Karena ini ayat turun ketika awal-awal yang tadi disebutkan Al-Walid, ini pemimpin orang-orang Arab musyrik Quraisy. Tapi intinya dimaksud orang kafir dalam ayat ini adalah orang yang menolak tentang kehadiran Allah, ya, menolak keesaan Allah, karena dia musyrik. Musyrik itu percaya kepada Tuhan tapi percaya kepada yang lain, nyembah-nyembah, ya, baik yang sifatnya dinamisme, ya, benda-benda mati. Yang kedua menyembah roh-roh yang dianggap sebagai Tuhan, itu semuanya masuk kategori. Yang kedua adalah menolak semua kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir ini adalah orang yang menolak tentang apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, menolak keesaannya, dan menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya kafir. Kalau dalam ilmu bahasa Arab maksudnya, kafir itu artinya penutup. Jadi apa yang ditutupi? Yang ditutupi itu adalah cahaya kebenaran. Itu dalam tafsir Ibn Arabi saya baca kemarin. Jadi dalam tafsir Ibn Arabi itu, jadi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, dengan Al-Quran itu adalah cahaya. Nah, sementara lawannya itu adalah gelap. Jadi tidak nyambung. Jadi, nah, ketika cahaya ini ditutupi, maka hilanglah kebenaran. Kebenaran hilang karena ditutupi. Tutupi itulah namanya kafir. Maka jadi menutupi itu yang dimaksud dengan kafir. Yaitu secara ini dalam pengertian bahasa, tapi itu bisa menjadi sebuah substansi bahwa supaya hati kita tidak tertutupi, maka itulah yang diperlukan ibadah. Supaya hati kita ini selalu bercahaya. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, itu akan semakin membuat akidah kita akan semakin kuat, ya, semakin bercahaya. Itu ada yang kita pernah jelaskan tafsir Al-Fatihah. Karena di situ ayatnya setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid. Ya, kita yakini bahwa
segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta segala alam, alam semesta. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Itu semua tauhid. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, pemilik pada hari kiamat kelak. Baru ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ibadah. Jadi memperkuat ibadah ini adalah dengan banyak ibadah. Memperkuat tauhid adalah dengan perbanyak ibadah. Jangan sama merasa akidah bagus, tapi ibadahnya enggak, wah itu bahaya. Jadi makanya orang kalau tidak salah itu dikhawatirkan agamanya runtuh. Itu agamanya runtuh. Itu ya. Jadi itu namanya kafir. Nah, sebagai tambahan tentang kafir ini bermacam-macam ya. Dulu waktu saya kuliah ada dosen saya namanya Dr. Haji Haripudin Cawidu di Makassar. Saya pernah menulis di koran sekitar 5 tahun lalu tentang doktor kafir. Doktor kafir. Itu sampai agak viral tulisan saya itu, sampai ke Jakarta, sampai ke NTB, macam-macam. Ya, karena dulu kan sempat ribut tentang kafir dengan non muslim, ya, itu ya. Sampai sempat itu saya menulis tentang doktor kafir. Maksudnya gini, jadi dulu ada dosen saya itu kuliah di Jakarta dan menyelesaikan doktornya karena meneliti tentang ayat-ayat kafir dalam Al-Quran. Itu dia teliti. Jadi ada sekitar 543 ayat dalam Al-Quran, kata-kata kafir itu diteliti itu. Maka begitu selesai doktornya, karena meneliti tentang kafir, maka disambut di Makassar. Selamat datang doktor kafir. Saya masih selesai itu kalau menuliskan, kebetulan saya ngajar di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi membimbing skripsi, menguji skripsi. Saya bilang kalau Anda menulis tentang munafik dalam Al-Quran, nah itu kata-kata munafik itu diteliti, lahir sebuah kesimpulan, nah itu Anda sarjana munafik. Karena meneliti tentang itu. Nah, jadi ya sesuai dengan judulnya. Sama dengan ada kawan saya itu dokter sesat. Karena dia meneliti tentang dalun mudillun, jadi sesat dan menyesatkan menurut ayat-ayat Al-Quran. Dia teliti, artinya dia menjadi dokter karena menulis tentang sesat. Jadi dia dokter sesat. Nah, jadi dalam penelitiannya ini akhirnya menyimpulkan dari ratusan ayat berkaitan dengan kafir dengan segala macam bentuknya, baik kata-kata benda, misalnya kafirun, itu kan kata benda, isim. Nah, kalau kata kerja takfurun, ya apa yang kalian kafirkan, ya ta'budun, itu kata kerja. Nah, kesimpulannya ada 7 macam yang namanya kafir. Ya, tapi pada hakikatnya sama semua, itu menutup kebenaran dalam hati, itu intinya sebenarnya. Yang pertama ada namanya kafir ingkar, ya kufrul ingkar. Ingkar ini artinya ya menolak tentang adanya Tuhan, yang hari ini kita kenal dengan ateis, itu sama sekali tidak percaya. Nah, itu udah masuk karena menolak keberadaan agama, keberadaan Tuhan. Ini ada negara di dunia ini yang memang tidak beragama, nah, itu sudah masuk kategori. Yang kedua ada namanya kafir juhud. Ya, kafir juhud itu artinya hampir sama dengan ingkar, cuma ini dia mengingkari dengan pernyataan lidahnya, tapi agak ini dalam hatinya bisa percaya. Ini yang begini ini biasa adalah intelektual, cendekiawan. Jadi para peneliti itu dia setelah meneliti, membandingkan antara sains dengan Al-Quran karena dibaca terjemahannya, itu dia yakin, wah ini benar nih, tidak mungkin sekian ribu tahun yang lalu kok bisa ditemukan, ternyata sebelumnya ada dalam Al-Quran. Itu dia percaya, cuma dia tidak mau menyatakan. Nah, itu masuk kufur, itu kufur juhud namanya. Lawannya kufur juhud, itulah munafik. Kalau munafik, dia menyatakan di lidahnya, oh Islam bagus, tapi dalam hatinya
menentang. Nah, itu lawannya, sama-sama kafir. Jadi munafik itu bagian dari kekafiran. Jadi kalau sesama muslim jangan ditunjuk kamu munafik, karena sama dia mengkafirkan sesama muslim, itu tidak boleh. Karena munafik itu sebenarnya adalah kafir. Gitu. Jadi tidak boleh kita tunjuk saudara kita, kamu munafik, oh jangan, karena sama dia mengkafirkan, itu tidak boleh, tidak boleh. Ya, jadi munafik dengan juhud itu lawannya, tapi sama-sama kafir. Jadi ada orang di mulutnya itu tidak menyatakan tentang di mulutnya apa dia ini bertentangan dengan apa di hatinya, dia menerima secara hati nurani, tapi dia tidak menyatakan. Itu masih, karena keimanan ini kan harus dinyatakan dengan lidah, diyakini dengan hati, diamalkan melalui perbuatan. Itulah syaratnya akidah. Jadi akidah itu ada 3 rukunnya. Yang pertama diikrarkan, diucapkan. Ya, kecuali kalau bisu ya. Kalau bisu ya tidak bisa. Paling dia gerak-gerak. Yang kedua, ya dia apa yang dia ucapkan, dia ikuti pembenaran dalam hatinya. Baru yang ketiga dibuktikan melalui perbuatannya. Karena kalau ada orang misalnya disyahadatkan, sudah bersyahadat, tapi dia juga ke tempat ibadahnya, ke gereja lah, ke pura, ke apa tuh, itu tidak boleh, karena itu bertentangan antara perbuatan dengan apa yang dia yakinkan. Yang keempat adalah kafir syirik. Nah ini kafir musyrik, ini yang banyak disebutkan. Jadi kafir syirik ini terutama penyembah-penyembah berhala pada zaman Nabi. Itu penyembah berhala. Karena dia percaya kepada Allah. Makanya itu kenapa ayat yang pertama turun itu dikatakan Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbika, bukan bismillah. Karena kata Allah sudah dikenal oleh orang-orang musyrik. Dikenal. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yakunna Allah. Kalau Anda bertanya kepada mereka siapa menciptakan ini, mereka katakan Allah. Itu dia percaya Allah tapi menyembah juga yang lainnya, itu namanya musyrik. Itu menduakan. Itu innallaha la yaghfiru asyraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak mengampuni. Ya, masa kita diduakan? Itu tidak mungkin, ya. Jadi itu namanya syirik. Nah ini harus hati-hati ini. Tapi ya dengan sering membaca kuliah kafir itu mengantarkan kita diarahkan oleh Allah untuk menghindari segala keyakinan-keyakinan yang memiliki semacam mempercayai ini ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Jangan. Yang kelima namanya kufur nikmat. Nah, ini yang hati-hati ini karena kita bisa bagi orang muslim merasa bahwa semua rezeki yang kita dapat hanya semata-mata karena usaha kerja keras. Jangan. Itu bisa merusak akidah. Semua kelebihan rezeki, kesehatan, kehebatan apapun yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Ya, kerja keras itu hanya sebab. Ya, jangan sampai hilang. Kita merasa, waduh, ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini semata-mata jangan. Karena itu namanya kufur nikmat. Yang keenam ada kufur riddah. Riddahnya artinya murtad. Ya, murtad. Jadi sudah masuk Islam kemudian pindah agama, itu masuk kafir. Nah, yang ketujuh kufur ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini sepakat para ulama kalau disebutkan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab yang ada kitab samawi yaitu Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. Nah, cuma ini 67 ini berbeda dengan 6 tadi ini karena memang di dalam Al-Qur'an dan ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu agak berbeda ya, karena Ahlul Kitab ini memang pada dasarnya agama samawi yang punya kitab suci. Tapi setelah masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini karena sudah mulai ada perubahan, nah itu menjadi masalah. Jadi itu sekedar tambahan bahwa istilah kafir dalam Al-Quran itu bermacam-macam karena memang tingkat keyakinan dan model bentuknya itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, tapi intinya sekali lagi
eh, Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang, la a'budu ma ta'budun, ay qul lahum, katakanlah kepada mereka, inna lillahi alladzi tas'amu annakum ta'buduna laisa huwa alladzi a'budu. Jadi katakan kepada mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian percaya itu, yang kalian sembah itu bukanlah itu yang kami sembah. Jadi betul-betul ada pembeda keyakinan. Itu intinya sebenarnya. Karena ini diulang-ulang ya, diulang-ulang. Ini kadang-kadang juga kita bolak-balik membacanya. Karena ada diulang-ulang itu. Ada ayat dalam Al-Quran itu di surah An-Nisa kalau saya salah, An-Nisa 43 kalau saya salah itu, la takrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat ketika Anda sedang dalam keadaan mabuk. Ya, itu ayat turun ketika ada seorang sahabat ini namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Ya, mengundang teman-temannya makan-makan, ya, ditraktir teman-temannya itu. Setelah itu dihidangkanlah makanan-makanan. Di situ ada khamar. Jadi habis makan itu wanam udah dikasih khamar sebagai minuman. Ya, minuman. Setelah itu masuk waktu sholat. Dia sholat dalam kondisi belum ini karena pengaruh dari minuman itu. Itulah ada waktu sholatnya itulah la a'budu ma ta'budun wa nahnu. Ada lagi wa nahnu na'budu ma ta'budun. Kami juga akan menyembah apa yang kalian sembah. Wah, itu berbahaya sekali itu. Berbahaya sekali. Nah, itu maka turun ayat ini. Jadi karena ini dibaca terbalik-balik, ya, bahkan mengaku wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami juga menyembah apa yang kalian sembah, maka turun ayat itu, la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu yang mendekati salat, maksudnya jangan salat ketika kamu masih dalam keadaan mabuk. Nah, jadi ini ayat tentang khamar waktu belum turun surat Al-Maidah yang menjadi penegas terakhir. Nanti ketika surat Al-Maidah turun yang mengatakan innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar itu adalah rijison, adalah najis, fajtanibuhu, maka hindari. Itu penegasan terakhir, tidak boleh lagi ya, karena dulu itu kan masih dihidangkan karena belum ada ketegasan. Nah itu, jadi itu kasus ketika membaca Qul ya ayyuhal kafirun sering terbalik-balik. Sekali lagi prinsip dari surat Al-Kafirun mulai ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan kelima itu sebagai penegas dan pembeda bahwa masalah keyakinan ibadah-ibadah ritual ini adalah sifatnya eksklusif. Eksklusif itu artinya memang untuk kita, dan itu kita harus tegas, gitu ya. Tapi kalau persoalan-persoalan sosial, kemanusiaan, budaya selama tidak melanggar akidah, maka itu sangat inklusif. Inklusif artinya terbuka, ya. Jadi sangat toleran, ya. Tapi kalau masalah akidah jangan, karena itu menjadi prinsip. Dan kata kunci dari ayat ini adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Nah, dalam tafsirannya ini dihubungkan dengan kalimat lakum jazaukum ala a'malikum wali jazai ala amali kama jaa fi qouli ta'ala lana a'maluna walakum a'malukum. Itu jadi selesai ya, jangan dicampur adukan ya. Jadi bagi kamu agama kamu dan kalian akan mendapatkan sebagaimana Anda yakini, walana a'maluna, dan kami akan mendapatkan sebagaimana apa yang kami yakini. Jadi saya kira ini sekali lagi bagian dari menjaga, memelihara tentang kemurnian akidah tauhid kita sebagai orang beragama. Inilah yang diharapkan di dalam Qul ya ayyuhal kafirun ini. Begitu juga ketika di dalam salat kita membaca pada rakaat pertama, itu disunatkan membaca pada rakaat kedua adalah Qul huwallahu ahad, supaya klop ya, bahwa kita katakan tidak menjadi penyembah
ya, apa yang kalian sembah. Nah, qul huwallahu ahad mengatakan katakan Allah itu esa. Esa itu lawannya syirik, Jadi di apa itu? Diparalelkan. Jadi kalau baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat keduanya adalah qul huwallahu ahad. Begitu juga sebelum tidur, ya, baca qul ya ayyuhal kafirun dan baca qul huwallahu ahad. Begitu kita bangun, baca lagi syahadat. Karena akidah ini harus dijaga betul, Karena apalagi sekarang kan tidak tertutup kemungkinan muncul pikiran aneh-aneh. Ada seorang intelektual, saya lupa namanya, dia pernah menulis buku itu. Kadang-kadang dia muncul dan ini betul ada nggak Tuhan ya? Itu kadang-kadang muncul itu. Ini betul ada nggak Tuhan ya? Karena saking anunya itu, dia pikirkan segalanya. Dia pikir, jadi hati-hati berpikir ini, karena kalau berpikir tidak terkendali itu bahaya. Maka yang bisa mengendalikan ini, inilah akidah ini. Ya, termasuk pengajian semacam ini kan tidak ada salahnya untuk saling mengingat. Jangan terlalu larut dengan pikiran-pikiran. Karena pikiran dengan hawa nafsu itu beti-beti itu, beda-beda tipis. Jadi kalau sudah terlalu banyak berpikir, nah itu nanti datang pengaruh-pengaruh ini, maka itu kita bisa salah, keliru. Maka disitulah perlunya ada saling mengingatkan. Maka itulah yang namanya taklim itu jangan dipandang enteng, ya, karena itu yang bisa mengerem. Yang kedua juga karena juga tidak terlepas dari namanya hidayah Allah ya. Ya, hidayah Allah itu setiap saat itu bisa terjadi. Saya ada pengalaman menarik. Saya selalu ingat dulu berapa tahun lalu lah. Saya kalau di Mujahidin itu kan pengajian Ahad malam. Nah, seperti nanti lusa ini malam inilah saya pengajian di Masjid Raya Mujahidin. Jadi lepas pengajian itu Ahad malam sudah salat Isya, saya didatangi seseorang. Dia tanya, "Ustaz, ada kawan saya di bawah ini." "Di mana?" "Ada di bawah, dia tidak masuk. Dia mau masuk Islam. Ya, kemarin dia datang ke satu tempat kantor tapi tertutup kantornya." Saya bilang, "Ada, bawa ke sini." Hanya dibawa itu artinya diislamkan. Saya tanya, "Kenapa kamu masuk Islam? Apa yang mendorong?" Dia cerita, hanya menarik pengalamannya. Jadi pengalamannya itu dia kan kerja di showroom. Jadi setiap kerja siang itu kalau sudah masuk waktu duhur, teman-temannya itu pada berhenti, pergi cuci tangannya, cuci kakinya untuk sholat duhur. Sementara dia tetap tidak cuci, kotor. Dia menonton temannya wudhu, temannya sholat, dia menonton dengan pakaian masih kotor. Itu sudah saya perhatikan. Waduh, akhirnya terpikir dalam anunya itu, ini mau turun hidayah itu. Oh, ini agama bersih, Islam ini bersih nih. Akhirnya itu yang mendorong dia masuk Islam. Wah, Islam ini agama yang bersih. Karena setiap 5 waktu selalu berwudu, selalu mensucikan dirinya itu, yang baju-baju yang penuh dengan oli, tangannya kena oli itu dibersihkan dulu, baru sholat, sudah sholat baru makan. Itu yang mendorong itu. Itu hati-hati nuraninya. Jadi maksudnya gini. Jadi kita ini tampak bermaksud mendakwahi orang, menceramahi orang, tapi dengan perilaku perbuatan kita yang menjalankan agama secara tidak langsung itu menjadi dakwah bagi orang lain. Karena orang lain itu memperhatikan perilaku kita sehingga orang lain tertarik masuk Islam. Jadi itu juga kita punya dapat amal di situ, dapat pahala. Karena ya, kita menjadi wasilah penyebab orang bisa mendapatkan hidayah. Begitu sebaliknya kita juga ini. Ya memang itulah hidayah ya. Nah, sama juga pengalaman saya dulu saya sering masuk penjara. Ya, tapi bukan karena penjahat. Saya masuk penjara pergi membimbing. Saya bawa mahasiswa. Jangan salah paham. Ini Pak Ustaz ini rupanya mantan-mantan narapidana. Bukan, saya bawa mahasiswa untuk mengajar ngaji di penjara di sini nih, di sini. Jadi saya ketemu ibu-ibu, dia datang ke saya nangis-nangis. "Pak, terima kasih Pak.
Bapak ngantar mahasiswanya ke sini. Saya ini sudah umur sekitar hampir 40-an lah. Jadi dia muslimah, tapi tidak pernah sholat, tidak tahu ngaji. Saya bisa ngaji dan bisa sholat hanya karena saya dipenjara di sini. Jadi penjara itu adalah pintu hidayah bagi dirinya itu. Itu lebih bersyukur. Terima kasih Pak, Bapak datang bawa mahasiswa. Kalau Bapak tidak ada masalah, saya tidak tahu ngaji di sini. Jadi kadang-kadang penderitaan apa yang kita alami, ternyata itu merupakan wasilah jembatan mendapatkan hidayah. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Keburukan dan kebaikan semua Allah ciptakan itu untuk kita. Itu kebaikan bagi hamba dan umat Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah mencela seseorang karena kejahatannya, karena bisa jadi dengan kejahatannya itulah membuat dia sadar dan orang lain bisa menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Saya kira ini karena ini berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid, ini perlu dijaga baik-baik. Tapi sekali lagi, semakin banyak ibadah yang kita lakukan akan semakin menguatkan keyakinan dan tauhid yang kita percayai sebagai landasan utama kita di dalam beragama. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa memohon hidayah dan petunjuknya, terutama taufik sehingga akidah kita terjaga dari dunia sampai akhirat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syirik itu begitu ya, mendekatkan ke kafiran ya.